Di media sosial nggak sedikit juga banyak yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Coach Sintayong blunder, kenapa memasukkan Arkan, ini anak kesayangan dari Coach Sintayong. Aku nggak mau melakukan spekulasi, tapi ini poin penting lah bagi Coach Sintayong untuk laga selanjutnya, apa yang harus dia lakukan. Tentu dengan pola 3 back ini pun muncul sekarang titik bocor bagi timnas Indonesia teman-teman, yang notabene dengan skema 3 back di kualifikasi Piala Asia ataupun turnamen-turnamen yang dimainkan oleh Coach Sintayong ya sebagai pola andalan nih dari Coach Sintayong. Namun pola andalan tersebut malah terbantai dengan 5 gol. 5 gol itu nggak sedikit. Artinya dari sisi defensif Indonesia buruk, kesalahan-kesalahan elementer memang langsung dihantam oleh pemain Irak. Next, kesalahan-kesalahan tersebut tentu tidak boleh terulang lagi, apalagi ini menghadapi tim-tim yang berkualitas. Kesalahan-kesalahan kecil akan berbuah fatal dan membunuh Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye. Media Vietnam kaget timnas Indonesia dihajar Irak. Soroti janji Sintayong untuk leg kedua. Katanya, kekalahan timnas Indonesia asuhan Sintayong mengalami kekalahan telak melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis tanggal 17 November tahun 2023. Hasil pahit yang didapat timnas Indonesia membuat banyak pihak terkejut. Tidak terkecuali media Vietnam yang tak menyangka timnas Indonesia akan mengalami kekalahan yang begitu telak. Bermain di kandang lawan, timnas Indonesia tak mampu menandingi permainan Irak. Petaka timnas Indonesia dimulai dari gol pembuka Irak di menit 20 yang berawal dari kesalahan kontrol bola oleh Mark Klok. Kemudian gol kedua Irak tercipta di menit 35 yang merupakan gol bunuh diri Jordi Amat. Timnas Indonesia sempat melakukan perlawanan dengan mencetak 1 gol menjelang babak pertama berakhir melalui tendangan Sain Patinama. Harapan timnas Indonesia malah semakin pudar setelah bertubi-tubi gol Irak tercipta di menit 60, 81, dan 88. Seperti dilansir keponenews.com dari Soha, media Vietnam itu kaget dengan kekalahan telak timnas Indonesia. Dalam salah satu berita yang diterbitkannya dengan judul, "Pelatih Irak angkat bicara tentang tim Vietnam. Pelatih Sintayong dengan getir menunggu balas dendam," media Vietnam itu mengungkapkan kekagetannya. Menurut Soha, Irak memang punya level yang jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Tak heran jika sejak awal Irak diprediksi akan mendominasi jalannya pertandingan. Akan tetapi media Vietnam itu tidak menyangka bahwa timnas Indonesia asuhan Sintayong akan kalah dengan skor telak. Kemudian media Vietnam tersebut menyoroti janji Sintayong untuk leg kedua usai pertandingan. Selamat kepada Irak karena memenangkan pertandingan. Mereka bermain bagus dengan dukungan penuh semangat dari pendukung tuan rumah. Gol ketiga mereka mengganggu formasi kami. Tapi timnas Indonesia akan kembali dan bermain lebih baik di leg kedua untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pertandingan leg kedua timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Sementara timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak terlebih dahulu dalam ajang Piala Asia pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Publik tentu menunggu janji Sintayong untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi timnas Indonesia di leg kedua melawan Irak nanti. Apapun hasilnya, timnas Indonesia bersama Sintayong sudah memberikan hasil yang terbaik dan menunjukkan perkembangan. Teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya, welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2 antara Irak versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Irak dengan skor telak 5-1. Memang seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa ini adalah pertandingan pertama bagi masing-masing tim. Artinya walaupun Indonesia kalah di pertandingan pertama mereka, tapi tentu Indonesia masih punya peluang untuk bisa lolos dari fase grup.
round 2 ini dan nanti berjuang di round 3 karena masih ada sisa banyak pertandingan lainnya. Tapi dengan melihat cara Indonesia bermain semalam, tentu kita akan mulai merasa khawatir karena para pemain Indonesia melakukan banyak sekali kesalahan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pemain Irak untuk bisa mencetak gol. Dan menurut hemat saya, Indonesia beruntung hanya kalah dengan skor 5-1 karena seharusnya Irak menang dengan skor lebih besar lagi, mungkin 7 atau 8-1, karena para pemain mereka tampak merajalela mendominasi jalannya pertandingan tanpa juga mendapatkan perlawanan yang berarti dari para pemain Indonesia. Dan saya bingung dengan pernyataan Coach Sintayong setelah pertandingan ini, di mana dia mengatakan yang saya baca di beberapa media digital dan juga hampir di semua akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, bahwa kelelahan merupakan faktor penting setelah perjalanan yang panjang. Jadi artinya nanti jika Irak ke Indonesia, ya seharusnya para pemain Irak juga kelelahan dong, karena perjalanan yang panjang. Nah ini kan gak logis. Akan lebih bijak jika Coach Sintayong menjelaskan secara teknis apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan sehingga Indonesia kebobolan total 5 gol. Ini adalah kekalahan yang sangat amat memalukan teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan dibantai di Basra. Oke lah, memang Indonesia akan sulit menang di kandang Irak. Saya pun tidak menjagokan Indonesia untuk menang. Saya bahkan memberikan persentase 50-50. Karena ini juga pertandingan pertama bagi Irak. Seharusnya mereka juga tidak akan dengan mudah bisa menang lawan Indonesia. Tapi memang para pemain Indonesia tidak bisa bermain secara taktis ketika mereka diminta untuk bertahan ke dalam. Jadi mereka bertahan mendekati kotak penalti pertahanan mereka. Padahal ketika lawan tim tuan rumah yang bermain agresif, seharusnya lebih ideal bermain, bertahan atau menahan permainan dari para pemain tim lawan itu di tengah, artinya main dengan mid block. Tapi tampaknya taktik dari Coach Sintayong meminta para pemain bermain dengan low block, artinya bertahan ke dalam. Nah ketika bertahan cukup dalam, tentu itu akan memungkinkan para pemain Irak untuk bisa masuk ke ruang pertahanan Indonesia dan mengirimkan umpan-umpan yang berbahaya. Dan tentu bisa juga dengan bertahan sangat dalam, di mana ada banyak pemain yang berkumpul di satu tempat, ada kesalahan yang bisa terjadi, dan ternyata betul itu yang terjadi kan teman-teman. Dan saya bingung ketika para pemain Indonesia memilih untuk bertahan ke dalam atau bertahan total, kenapa tidak ada pemain dari Indonesia yang bisa mencegah para pemain Irak mengirimkan crossing-crossing ke dalam kotak penalti. Dan tidak ada pemain dari Indonesia yang berani untuk bisa melakukan counter press terhadap para pemain Irak. Jadi saya melihat para pemain Indonesia hanya menunggu, hanya melihat pergerakan dari para pemain Irak yang menguasai bola tapi tidak melakukan pressing. Sebaliknya juga tidak ada monitor terhadap pergerakan para pemain Irak yang melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, saya bingung banget dengan permainan timnas Indonesia, dan juga saya penasaran dengan pemilihan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong di starting lineup. Mulai dari penjaga gawang Nadio, kemudian juga di lini tengah adanya Adam Ales, kemudian di depan ada sang pelari Dendi. Ini saya bingung sekali pemilihan pemain-pemainnya. Kalau Asnawi menurut saya oke.